Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semua. Dalam video kali ini saya coba membuat tutorial bagaimana caranya mengantisipasi budidaya ikan ya, untuk ikan apa aja, khususnya ikan air tawar ya. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, barangkali teman-teman mempunyai masalah yang sama. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Dan ini saya contohkan kolam terpal ya, kolam terpal bulat dengan diameter 3 meter dengan ketinggian kurang lebih 1 meter ya. Ini saya isi ikan gabus kurang lebih 1000 ekor, usianya sekitar 3 bulan dari penebaran benih ya. Penebaran benihnya kira-kira ukuran 6-7 cm. Lalu bagaimana cara merawatnya agar tidak terserang jamur, terus nafsu makannya juga tinggi, pertumbuhannya juga lumayan cepat. Jadi menurut saya masalah pertama adalah kuncinya di air ya. Kondisi air harus cukup bagus, terus oksigennya juga cukup, pencegahan bakteri atau kuman jamur itu juga harus ada antisipasinya ya. Jadi ini langkah-langkah yang saya lakukan. Itu yang pertama, menguras total. Jadi jika terjadi airnya itu berbau, keruh, lalu nafsu makannya juga sudah berkurang, tidak seperti biasanya, berarti itu harus dikuras total ya. Nanti kalau tidak dikuras total, kemungkinan besar ikan itu akan terserang jamur ya. Jadi nanti kalau sudah terkena jamur itu bisa mati massal ya. Jadi lebih baik mencegah dulu daripada mengobati ya. Jadi cara mengurasnya, kalau bisa sisakan sekitar 30% ya, karena ini ikannya sudah cukup agak besar ukurannya, agak dewasa, jadi ini saya kuras lebih, tinggal tidak ada 10% nya ya. Nah nanti dialiri air, lalu pipa pembuangannya dibuka jadi agar kotorannya bisa keluar. Caranya dialiri air sampai airnya itu sampai jernih ya, sampai benar-benar kotoran di dinding-dinding itu sampai bersih. Nanti setelah bersih baru nanti kita kasih obat antiseptik ya, untuk pencegahan jamur atau bakteri, jadi agar ikannya itu tetap sehat, tidak terkena kuman atau terjangkit jamur ya. Lalu obat apa saja yang digunakan untuk pencegahan dan bagaimana cara mengobatinya atau mengantisipasinya, simak terus videonya sampai selesai ya.
caranya seperti ini, harus dialiri air terus ya sampai air yang berwarna keruh tadi sampai jernih. Nanti kalau sudah jernih, pipa pembuangannya ini ditutup kembali sampai terisi air kira-kira sekitar 20% atau 30% ya. Kalau ikannya masih terlalu kecil, ditutup sampai kira-kira airnya sampai setengah ya untuk pemberian obat pencegahan jamurnya. Dan ini di sini saya menggunakan obat anti jamur namanya PK ya, atau permanganat kalium. Kenapa saya menggunakan ini? Karena harganya lebih murah ya dibanding obat-obat yang lain. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan obat blue chopper atau blue dog atau macamnya banyak sekali ya. Jadi ini saya menggunakan ini karena harganya juga lebih murah. Kalau nggak salah harganya 1 onnya itu 25.000 ya. Jadi nanti teman-teman misalnya kalau mau ingin membeli bisa cari di toko yang jual pakan ikannya ya, biasanya di situ jual, atau juga ada di toko online juga ada. Jadi dosisnya ini dengan kolam seukuran ini, diameter 3 meter ya, dengan ketinggian 1 meter. Ini saya menggunakan hanya kira-kira 1 sendok teh ya, 1 sendok teh dilarutkan dalam air, lalu dialirkan seperti ini. Nah, nanti kalau sudah sampai rata, nanti diisi sampai airnya sampai penuh ya. Nah, jadi obat PK itu memang warnanya seperti ini ya, agak keungu-unguan, tapi nanti selang beberapa jam itu nanti dia akan airnya akan berubah menjadi jernih lagi. Jadi jangan takut atau apa gitu, kalau airnya berubah jadi ungu semua kan, nanti dikiranya ikannya stres atau gimana. Jadi itu nanti sekitar mungkin sekitar 4 jam atau 5 jam itu nanti udah kembali jernih ya. Jadi kalau sudah dikuras seperti ini, kalau bisa jangan dikasih makan dulu, nanti hari berikutnya, besoknya gitu nanti baru dikasih makan, karena ikan masih stres ya. Habis dikuras total seperti ini kan, ikan masih kondisinya masih kurang stabil. Dan menurut pengalaman saya pribadi ya, dari teman-teman atau yang udah pernah saya lihat atau yang sering teman-teman tanyakan, itu kebanyakan itu ikan mati baru bingung, dia baru bingung gimana sih caranya ngobatin kok ikannya kok pada mati gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dengan cara seperti ini itu jarang sekali ya, yang pernah saya alami itu jarang sekali mati. Jadi memang harus diantisipasi seperti ini. Jadi jangan nunggu ikannya ada yang mati dulu atau ada yang kena jamur dulu, itu baru dikasih obat ya. Itu nanti kalau sudah terlalu fatal atau terlalu parah sakitnya, itu nanti biasanya sudah susah diobati. Oke pemirsa, mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti pasti akan saya balas. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.